Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Gurek, guru ekonomi. Nah anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kelas 11 semester 2 yaitu tentang perdagangan internasional. Baik anak-anak, tujuan kita belajar tentang perdagangan internasional ini ada 3. Yang pertama, kita mampu menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Tujuan yang kedua adalah kita mampu menjelaskan faktor apa saja yang mampu mempengaruhi perdagangan internasional itu sendiri. Dan yang ketiga, kita mampu memberikan perbedaan antara manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dari perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Satu contoh di negara Saudi Arabia, mereka adalah penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Tetapi mereka juga membutuhkan sumber daya alam yang lain seperti karet. Nah, sedangkan di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan minyak bumi, akan tetapi Indonesia ini kaya akan penghasilan karet dan penyumbang karet 21% terbesar di dunia. Nah, jadi anak-anak, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki Arab Saudi dan Indonesia ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak buminya ke Indonesia, sedangkan Indonesia memperdagangkan karetnya ke Arab Saudi. Nah, aktivitas inilah yang dinamakan dengan ekspor-impor. Ekspor adalah mengirim atau menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah mendatangkan atau masuknya barang dari negara lain ke negara Indonesia. Masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, faktor-faktor itu yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, tergantung pada luas daerah, letak geografis, dan iklim suatu negara itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu perbedaan tingkat sumber daya manusia. Jadi semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan kualitas dan mutu yang lebih baik. Untuk faktor yang ketiga adalah perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, negara yang memiliki dan lebih cepat mendapatkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka mereka akan mampu dan lebih cepat memproduksi barang dan jasa. Faktor yang keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan suatu bangsa inilah yang mempengaruhi produk barang yang dihasilkan. Misalnya di Indonesia ini adalah penghasil ukiran dan batik terbesar di dunia. Jadi seni ukir dan batik ini merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Nah, sekarang kita ulas tentang hambatan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini hambatannya ada 4. Yang pertama, harga barang dari luar negeri lebih murah dibandingkan dari produk dalam negeri. Kenapa? Karena ada beberapa negara yang menganut sistem dumping. Artinya, kegiatan menjual barang dari luar negeri lebih murah daripada produk dalam negeri. Hambatan yang kedua yaitu bea masuk yang tinggi, dan hambatan yang ketiga adanya proteksi, artinya kebijakan yang melindungi produk dalam negeri. Hambatan yang keempat yaitu adalah kuota. Kuota ini merupakan kebijakan untuk melindungi atau membatasi jumlah barang ekspor dari suatu negara. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang materi perdagangan internasional dan semoga kalian bisa memahaminya.
Ketemu lagi dengan saya lain waktu, Dewi Gurek, Guru Ekonomi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.